Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sampai pada saat hari ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh ada, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, meskipun kita tidak satu tempat untuk kita meninggikan Tuhan, untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, di tempat Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita bangkit berdiri, untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, Tuhan Yesus yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Kita mau menari, bersukacita, bersorak atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kita mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memegang tangan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesus, Kau sangat ku cinta. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di tempat Engkau berada, mari tinggikan Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa Ia akan memegang hidupmu. Jangan khawatir, Tuhan akan memelihara masa depan dan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadilah penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Akan memujimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku sembah Raja mulia. We worship you Jesus, kami menyembahmu Almighty God, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi. Haleluya. Glory, we worship you God, I worship you Jesus. Haleluya. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Kami kan menari bagimu, bersuka, ku bersuka karenamu Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Mari rasakan lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi bagi kehidupan ini. Haleluya Yesus. Biarkan Tuhan melawatmu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara engkau. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bersandarlah hanya kepada Tuhan saja. Karena Dia akan menolong hidupmu, Dia akan meneguhkan dan menguatkan imanmu. Haleluya Yesus. Diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan sedang melawat umat-Mu, Tuhan sedang melawatmu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yesuslah Raja. Haleluya. Ku sembah Kau
puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati Tuhan? Hanya ada di dalam-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat nyanyian pujian ini bersama. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dalam pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Yesus, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pada saat pagi hari ini Bapa, semuanya karena oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami masih boleh bernafas, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan badai hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan, bangsa kami Tuhan diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Engkau adalah pertolongan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hanya mau selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini dimanapun kami berada, baik kami di rumah-rumah kami Tuhan,
Tuhan lindungi kami selalu. Tuhan tutup bungkus kami selalu. Berikan kami tetap sehat, berikan kami tetap kuat Tuhan di dalam Tuhan, memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang selalu percaya kepada Tuhan, selalu bersandar hanya kepada Tuhan, tidak mudah goyah iman kami. Berikan kami iman yang kuat Tuhan, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan diberkatilah kami Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, sucikan kami Tuhan. Jika Tuhan dapati kami dalam keadaan sakit Tuhan saat ini, kami mohon Tuhan jamah dan pulihkan Tuhan. Jika kami dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan kami kembali. Berikan kami nyanyian baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu memandang hanya kepada Tuhan, karena pertolongan kami hanya ada kepada Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami, penyembahan kami naik kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami juga akan diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami semua akan diberkati Tuhan, dan iman kami akan semakin dikuatkan. Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Bapa, urapan-Mu bagi hidup hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh dapat berdiri, agar Tuhan Injil boleh kami dengarkan dan kami terima Tuhan pada pagi hari ini Bapa, menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Haleluya, amin. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh pendetaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Kalau kita bisa ada hingga pada saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya melihat banyak sekali wajah-wajah yang begitu ceria di hadapan saya meskipun dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus sanggup dan mampu untuk membuat kita bersuka cita di tengah-tengah berita-berita yang membuat kadang-kadang kita menjadi takut, membuat iman kita menjadi tawar di hadapan Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang seperti kita ada di dalam perlindungannya Tuhan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menggunakan iman kita dengan iman yang disertai dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena sebagai seorang manusia, kita diberikan hak bebas oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, meskipun terjadi polemik di berbagai kalangan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ada yang mengatakan, ya kita jangan takut terhadap sakit penyakit yang ada, kita jangan takut terhadap virus-virus yang mematikan, karena kita mempunyai Tuhan, kita memiliki iman yang besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun di sisi lain ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, ya kita harus tetap ikut aturan pemerintah, ya kita harus tetap tinggal di rumah, ya kita harus memiliki hikmat. Dan kadang-kadang ya orang-orang yang seperti ini ya terbagi atas dua kubu. Kalau dia tetap beriman dan tetap keluar rumah percaya akan perlindungan Tuhan, ya orang mengatakan wah dia imannya besar, imannya pemberani. Kadang-kadang orang yang tetap tinggal di rumah dikatakan wah imannya tidak ada, imannya penakut. Apalagi kita orang percaya, orang GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, kita dikenal dengan orang-orang yang tidak takut terhadap sakit penyakit, tidak takut terhadap kutuk maut sekalipun Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasalnya yang ke-27. Amsal pasal 27 kita akan baca ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya ya. Jadi Amsal pasal 27 ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Ya, jadi ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan, puji Tuhan.
saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah. Baik itu Alkitab elektronik, Alkitab fisik, buku. Ataupun mungkin sudah ada yang hafal ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini Amsal ditulis oleh orang atau diungkapkan ya oleh orang yang paling berhikmat di dunia, kata firman Allah. Ya, kita tahu siapa itu Salomo. Dia adalah orang paling berhikmat. Sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada yang seperti Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dia adalah orang yang paling berhikmat. Nah, bagaimana kalau kita melihat ayat ini pada saat Salomo mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, ya, bersembunyilah ia. Ya. Kalau orang bijak, kita orang yang beriman dan orang yang memiliki hikmat. Orang bijak itu adalah orang yang memiliki hikmat. Kebijaksanaan itu berbicara juga tentang kedewasaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita bukan iman yang buta, namun iman kita iman yang penuh dengan hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, kalau kita melihat Raja Daud, ayah dari Salomo, ya, kita melihat dia adalah seorang yang dikatakan seorang yang gagah berani. Dia penuh dengan pengurapan Tuhan. Dia dikatakan dalam Alkitab dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pada saat Saul ingin membunuh dia, apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia melarikan diri. Ya, dia tidak tetap tinggal. Dia tidak menantang Raja Saul pada saat itu. Ya, kalau kita melihat ya kisah bagaimana kisah daripada Raja Daud yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal ke-19. 1 Samuel pasal 19 saya akan bacakan mulai satu ayat saja, ayatnya yang ke-18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Artinya Daud dia melarikan diri. Ya, meskipun beberapa kali Tuhan menolong dia pada saat Saul mengangkat tombak, melemparkan tombak itu ke arah Daud untuk menancapkan Daud ke dinding, ya Tuhan meluputkan. Tapi selain daripada itu dikatakan dia lari, berapa kali dia berpindah-pindah tempat. Dia adalah orang yang begitu disertai oleh Tuhan. Namun dia memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dia tidak bisa membunuh Saul? Berapa kali dia memperoleh kesempatan untuk dapat membunuh Saul, tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Ya, karena dia tidak ingin membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, Saul adalah orang diurapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Daud mau, dia bisa membunuh. Ya, berapa kali kesempatan. Ya, namun dia memilih melarikan diri. Ya, bukan artinya dia penakut, bukan artinya dia tidak memiliki iman. Ya, apakah kita dapat mengatakan Daud itu orang yang penakut? Tidak. Ya, dia sangat-sangat beriman, tapi dia memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia memiliki hikmat sehingga dia melarikan diri untuk terhindar dari ya Raja Saul yang ingin membunuh dia. Sehingga waktunya Tuhan, ya Raja Saul itu tidak mati di tangan Daud. Ya, kalau kita membaca kisahnya. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita diberikan hak untuk memilih jalan kita. Ya, hak untuk memilih jalan kita. Kita orang-orang GPDI, orang-orang Pantekosta memang dikenal bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, ya. Apalagi senior-senior kita terdahulu anti sekali untuk berobat ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita membaca mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mujizat itu selalu terjadi di padang gurun. Ya, tidak ada mujizat ya yang tidak terjadi pada saat manusia itu mengalami yang namanya dihimpit dengan pergumulan. Ya, kalau kita melihat bangsa Israel, bagaimana pada saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya, di mana sudah tidak ada lagi jalan bagi mereka pada saat mereka menghadapi laut, kiri kanan gunung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di belakang itu pasukan Mesir yang siap untuk menghabisi bangsa ini. Ya, di depan ada lautan, ya, mereka maju salah, ke kiri salah, ke kanan salah, mundur salah. Oleh karena itu mujizat Tuhan terjadi, laut terbelah. Sehingga mereka dapat melintasi ya dasar laut yang kering untuk menuju ke seberang. Ya, mujizat Tuhan itu terjadi pada saat sudah tidak ada jalan lain sama sekali.
Ya, pada saat kemampuan kita sudah habis, tenaga kita sudah habis, di situ mujizat Tuhan terjadi. Ya, karena kita memiliki iman, namun iman yang berhikmat. Ya, ada orang mengatakan, wah saya tidak mau ke dokter, saya tidak mau ke rumah sakit, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Padahal dia memiliki uang yang banyak untuk dia bisa berobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia masih memiliki kekuatan, dia masih memiliki kemampuan, tetapi dia tidak memiliki hikmat. Artinya kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan menghidupkan orang mati dan sebagainya. Pada saat itu kondisinya orang tersebut sudah tidak memiliki daya apa-apa lagi untuk mereka bisa sembuh. Yesus menyembuhkan seorang janda, menyembuhkan kusta dan sebagainya, mencelikkan mata yang buta. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki energi untuk mereka mau menyembuhkan diri. Ya. Tapi bagaimana kalau kita, ya kita masih memiliki kemampuan, kita masih memiliki uang, kita masih memiliki beberapa hal untuk kita bisa mengobati diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu kita menggunakan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jangan sampai pada saat kita mati kita katakan, oh saya mati syahid. Padahal ya kita mati di dalam kekonyolan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan masih memberikan kita hikmat pilihan-pilihan. Nah oleh karena itu di tahun 2020 ya tepatnya tahun 2019 akhir dunia digemparkan dengan serangan virus yang begitu dahsyat. Anak-anak Tuhan dihadapkan dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap beriman ya atau tidak. Nah apakah kita memiliki iman? Kita bertanya ke diri kita masing-masing. Apakah pada saat kita tinggal di rumah kita tidak memiliki iman? Oh yang tetap keluar sana sini, mundar-mandir di jalan raya, tidak menggunakan masker dan sebagainya. Oh mereka adalah orang-orang pemberani. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau Tuhan masih memberikan kita hikmat seperti Daud, menghindar. Kita tahu ada malapetaka. Ya, Salomo mengatakan, ya kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Ya, kalau kita orang bijak dewasa dalam Tuhan, kita melihat malapetaka di depan kita, ya pasti kita akan menghindar, ya kita tidak mau mengantarkan nyawa kita sehingga kita mati konyol. Tuhan mau memakai kita lebih lama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Tuhan ingin memakai kita sampai usia kita ya sudah tua. Oleh karena itu pakai fisik ini dengan baik. Nah tidak mungkin seorang ayah pada saat anak-anaknya berjalan, ya di jalanan, kita sebagai orang tua katakan jangan kemari, bahaya di jalan, bisa ditabrak mobil. Ya, apakah kita tidak beriman? Kita orang percaya, kita memiliki iman, anak kita dilindungi Tuhan. Ya, apakah kita rela anak kita main di tengah jalan, kita percaya dia pasti dilindungi Tuhan. Ya, itu adalah iman yang salah, iman yang buta Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu kita memanggil anak kita, jangan menghindar, di situ banyak mobil, ya ada motor, kamu nanti kecelaka, ya. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau dilihat anaknya sudah main kotor, bahaya, ya. Jadi kita memiliki naluri sebagai orang tua, demikian juga Tuhan, ya, memiliki naluri sebagai orang tua. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Ya, pada saat pemerintah mengatakan jangan beribadah di tempat umum atau beribadah dengan berkumpul, ibadahlah di tempat masing-masing. Bukan artinya pemerintah ini benci kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya pemerintah mau kita pun memiliki umur yang panjang. Segala sesuatu serahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya adalah tenaga-tenaga medis. Mereka lebih tahu, dengarkan mereka. Kalau kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, Alkitab, orang-orang akan bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan adalah ahlinya. Tapi pada saat berbicara tentang kesehatan, serahkan itu kepada orang-orang yang ahli di bidang medis. Kita harus mendengarkan mereka, karena mereka memiliki data-data, memiliki perhitungan-perhitungan bagaimana untuk menjaga agar warga negara Indonesia ini tetap dalam keadaan aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua baik, pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah Bapak Ibu. Ya, bagaimana Paulus memerintahkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma tetap patuh terhadap pemerintah yang ada di Roma. Demikian juga Yesus pada saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apakah kami harus memberikan pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus mengatakan berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya dan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Artinya kita sebagai orang percaya kita harus menjadi warga negara yang baik agar kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak panjang kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada pagi hari ini, namun kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, ya.
ini bisa memberikan kita sukacita melimpah di dalam Tuhan. Ya, tidak mengapa meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian sedang ada di rumah berdoa bersama keluarga, ya, kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dapat dibatasi oleh waktu dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, Roh Kudus tetap bekerja. Jaga sukacita. Ya, kuasa kegelapan berusaha untuk mencuri sukacita anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, tetap jaga sukacita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya atas nama Gembala GPDI Philadelphia Tanjung Selor ya tetap menghimbau kepada seluruh jemaat GPDI Philadelphia Tanjung Selor ataupun siapa saja yang menonton video ini, kami sarankan tetap berdoa, tetap melakukan persekutuan di rumah masing-masing, tetap membaca kebenaran firman Tuhan ya. Kemudian tidak berjabat tangan, tetap tinggal di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kita tunggu aba-aba dari pemerintah, ahli-ahli yang berbicara. Kita dengar apa yang ahli-ahli katakan. Kita tunggu ya, rajin cuci tangan, rajin membersihkan sekeliling kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan dulu menerima tamu ya, atau yang ingin bertamu tahan dulu ya. Tetap andalkan Tuhan. Pada saat kita sudah melaksanakan anjuran dari pemerintah, kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk melindungi kita. Ya, ini yang firman Tuhan katakan, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Jangan sampai pada saat kita tidak melakukan bagian kita, taat terhadap pemerintah yang ada di atas kita, kemudian kita berharap Tuhan melakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak, kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Dan pengumuman untuk kita semua, khususnya Jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor, untuk kegiatan sepekan ya, kita akan tiadakan untuk sementara waktu sampai ada instruksi dari pemerintah Kota Tanjung Selor atau provinsi. Kalau kita mendengar ya tadi kemarin hari Sabtu bahwa sudah ada 2 orang yang terinfeksi positif ya, dan salah satunya ada di rumah sakit. Kita berdoa agar tenaga-tenaga medis yang menangani hal tersebut diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tetap jaga diri kita, tetap tinggal di rumah, tetap berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Tuhan akan melindungi kota kita. Tuhan akan melindungi gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, di tempat Anda berada saat ini, kita sudah diberkati melalui firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang meskipun singkat Bapak Ibu Saudara, namun firman yang sangat memberkati kita dan menguatkan iman kita, di mana hari-hari ini ya begitu banyak gejolak kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya ketika kita berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita hanya berpikir positif dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terus saja Bapak Ibu Saudara berdoa, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah singkat kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas daerah kami Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari malapetaka Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Berlimpah-limpah
daripada, amin, malapetaka. Haleluya, amin Yesus, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami bisa ada di pagi hari ini, itu semua semata-mata Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa terlumpur itu juga karena kebaikan Tuhan. Kami bisa tinggal di rumah kami masing-masing itu juga karena kebaikan Tuhan. Terima kasih hamba berdoa dari tempat ini. Berdoa bagi bangsa Indonesia yang pada saat ini dilanda dengan sakit penyakit yang begitu mengguncangkan bangsa ini Bapak, dari segi ekonomi, dari segi sosial, segi kesehatan. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, kalau pada saat ini yang ada di barisan terdepan untuk menghadapi sakit penyakit ini adalah tenaga-tenaga medis yang ada, kami berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, sistem imun yang baik untuk para tenaga-tenaga medis, baik itu dokter, perawat, bidan, orang-orang yang bekerja. Tuhan berikan mereka hikmat Bapak. Tuhan perhitungkan segala apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini Bapak, terutama anak-anak Tuhan yang ada di dunia medis yang bekerja pada saat ini Tuhan. Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan jaga anak istri mereka, Tuhan jaga orang tua keluarga mereka, agar keluarga mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada pada saat ini. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar, berikan kami lutut yang kuat untuk kami berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada jawaban, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan Bapak. Yang menempuh pendidikan, Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak mulai dari balita, anak sekolah minggu yang ada Tuhan jaga pertumbuhan mereka Bapak. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tua yang ada berikan hikmat untuk dapat mendidik anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Yang bekerja juga, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pembangunan gereja kami yang sedang kami hadapi pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami Bapak. Tuhan yang sedang bekerja juga Tuhan, jauhkan dari kecelakaan yang mudah berlaku bagi mereka Bapak. Jangan mereka bekerja dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga bangunan ini dapat selesai tepat pada waktunya, dan ini akan kami pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetangga yang ada di tempat ini, kiri kanan depan belakang, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka, seperti Tuhan memberkati kami. Orang-orang yang kami kasihi, yang kami sayangi, yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami dipisahkan dengan jarak. Tuhan, kami juga berdoa Bapak dari tempat kami masing-masing. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati orang tua, kakak, adik kami, om, tante kami, kakek, nenek kami, semua diberkati oleh Tuhan Bapak di dalam nama Yesus. Berikan kami sistem imun yang baik untuk kekuatan tubuh kami Bapak, agar kami sistem tubuh kami ini dapat menolak segala sakit penyakit yang dapat menghambat kami dalam kami melayani akan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk dapat memilih, untuk dapat taat terhadap pemerintah, karena ketaatan ini adalah ibadah kami kepada Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di manapun, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pada saat ini, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus mulai dari hari ini, besok sampai seterusnya. Tuhan datang pada kalian berdua di hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah online kami yang sangat terbatas ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.